Bicara Fatihah. Marhaban bikum jami'ah. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu kitab tafsir ya. Suatu kitab tafsir yang jarang dibahas ataupun dibaca oleh para orang-orang yang mau menerangkan tafsir Al-Qur'an. Kitab tafsir ini dengan judul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab, yaitu penolakan atau penjawaban dari keraguan-raguan kontroversi dari ayat-ayat Alkitab, maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Asy-Syanqiti. Dalam kitab ini membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang sepertinya bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi di sebagian ayat ini diterangkan begini, kenapa sepertinya bertentangan dengan ayat yang lain, ayat setelahnya ya. Setelahnya ayat yang misalnya surat Al-A'raf atau Al-An'am atau yang lain. Nah, sebenarnya dalam Al-Qur'an tidak ada ayat-ayat yang bertentangan, tapi cuman kita saja menyangka bahwasanya itu bertentangan ya. Bertentangan. Nah, sebagian kitab ini karena jarang orang membacanya, jadi tidak semua ya, sebenarnya banyak yang sudah membaca kitab ini tapi tidak semuanya ya, jarang orang pakai kitab ini, kitab tafsir. Saya dapati sebagian murid atau pelajar yang berguru dengan seseorang, misalnya ada murid-murid banyak murid. Nah, murid-murid ini ya misalnya anak-anak muda itu membaca kitab punyanya Syekh Asy-Syanqiti ini dan mengajukan pembahasan dari kitab Daf'u Ihamil Ittirab ini kepada gurunya. Tapi dia mengajukan pembahasan ini bukan karena bertanya, tapi karena ngasih tebakan ke gurunya ya. Nah, makanya dalam pembahasan ini saya ingin sekali membahas kitab milik Syekh Asy-Syanqiti ini dari versi Arab. Saya membahasnya dengan bahasa Indonesia agar orang-orang Indonesia bisa juga mendapat ilmu yang disampaikan oleh Syekh Asy-Syanqiti. Ya, langsung saja kita masuk pada pembahasan kitabnya. Pembahasan ini pertama dimulai dengan surat Al-Baqarah. Ya, dari surat Al-Baqarah ini dimulai dengan surat dari ayat pertama sampai kedua. Bunyi ayatnya Alif Lam Mim Dzalikal kitabula raiba fi. Ayat 1 dan ayat 2 dari surat Al-Baqarah. Sedangkan di ayat yang lain disebutkan dengan sebutan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya, ini dibahas pada surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-9 ayat ke-9. Ayat yang lain juga disebutkan bahwasanya inna hadzal qur'an yaqussu ala bani Israil. Ini terdapat pada surat An-Naml ayat 76 ya, dibahas pada ayat 76. Kemudian disebutkan lagi pada ayat wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ayat ini disebutkan pada surat Al-An'am surat 6 ayat ke-92 ya. Ayat ke-92 ya, benar. Kemudian di ayat yang lain disebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an. Ini disebutkan pada surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-3. Pada permasalahan di sini adalah pada surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 disebutkan bahwasanya
Dzalika dalam bahasa Arab menunjukkan dengan kata tunjuk jauh. Kalau dalam bahasa Indonesia di arti biasanya dipakai dengan kata itu kata tunjuk yang menunjukkan jauh. Sedangkan pada ayat yang lain, yaitu seperti An-Naml, Al-Qasas, Al-An'am, Al-Isra yang telah saya sebutkan tadi, itu menggunakan kata tunjuk hadza. Inna hadzal qur'ana nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an. Ya. Jadi disebutkannya Al-Qur'an, Alkitab. Maksudnya Alkitab di sini adalah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an. Kemudian Syekh As-Sankiti memberikan 3 poin pembahasan untuk jawaban pada permasalahan kontroversi ini. Jadi ayat-ayat yang dibingungkan ya. Pada poin pertama, Asy-Syankiti menyebutkan bahwa ulama ahli balaghah, ilmu balaghah ya, bisa bagi yang pernah tahu ilmu balaghah, menyebutkan bahwasanya pembahasan pada misalnya surat Al-Baqarah itu disebutkan dzalika, dan di surat yang lain itu disebutkan hadza dengan kata tunjuk dekat ini dalam bahasa Indonesia ya, dan surat Al-Baqarah itu dengan kata tunjuk itu, kata tunjuk yang jauh. Maksudnya ahli balaghah menerangkan bahwasanya maksudnya yaitu Al-Qur'an ini dekat untuk hati-hati orang yang beriman. Hati-hati pada benak-benak orang yang beriman. Maksudnya dekat dan mudah ditadaburi, mudah dipahami, mudah untuk disampaikan gitu. Jadi ahli balaghah menerangkannya bahwasanya Al-Qur'an ini dekat untuk hati-hati orang beriman, untuk ditadaburi, untuk diterangkan dan untuk dipahami. Itu maksudnya. Dan adapun pada makna dzalika, pada makna dzalika kata tunjuk jauh, maksudnya Al-Qur'an ini jauh ya, jadi jauh dari tempatnya, tempat turunnya dari langit ya, dari langit turun ke bumi itu dengan jarak yang jauh, dan Al-Qur'an ini jauh dari apa yang didakwakan oleh orang-orang kafir ya. Mereka menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini dongeng atau perkataan sihir atau cuman kebohongan belaka, atau Al-Qur'an ini tempatnya keraguan ya. Maksudnya Al-Qur'an ini jauh dari dakwaan mereka orang-orang kafir dan jauh dari tempat turunnya, dari langit turun ke bumi. Itu poin pertama yang dibahas oleh Syekh Asy-Syankiti. Kemudian pada poin kedua, Asy-Syaikh As-Sankiti menyebutkan bahwasanya mengutip pendapat At-Tabari. Syekh At-Tabari ya, beliau seorang mufasir. Beliau berpendapat bahwasanya maksud dari makna dzalika di sini, dzalika yaitu alif lam mim dzalikal kitab. Kembalinya makna kata tunjuk dzalika ini kembali pada ayat yang pertama. Ayat pertama yaitu dzalika, yang maksudnya dzalika di sini kata tunjuk yang jauh ini kembali kepada alif lam mim ayat pertama. Nah, kenapa menunjukkannya dengan isim kata tunjuk yang jauh? Karena ini menunjukkan bahwasanya telah lampau. Suatu yang telah lampau maka disebutkan dengan dzalika, yaitu suatu yang jauh. Seperti kita tahu adalah seperti pembahasan sesuatu yang dekat tapi dia sangat jauh. Apa? Suatu yang telah lampau. Ya. Yang telah lampau itu dekat, tapi kita tidak bisa kembali kepada waktu yang telah lampau tersebut. Tapi dekat, tapi kita tidak bisa kembali kepada waktu itu. Tuh.
karena menunjukkan kata yang waktu yang telah lampau, maka penyebutkan dengan dalika. Adapun penyebutan dengan hadza itu karena dekat, karena pembahasannya dekat, jadi telah lampau tapi masih dekat ya. Dalika, maksud dalika ini kembali kepada alif lam mim yang itu telah dekat, masih dekat pembahasannya ya, wallahu alam. Jadi disebutkan dalika karena itu telah lampau, suatu yang lampau, dan disebutkan hadza itu karena suatu yang dekat, masih dekat. Ini yang disebutkan, yang dikutip oleh Syekh As-Sankiti, perkataannya Imam At-Tabari, seorang mufassir ya, beliau seorang mufassir. Kemudian pada poin yang ketiga di sini disebutkan bahwasanya makna dari dalika di sini. Poin ketiga ini adalah orang-orang Arab biasanya menunjukkan sesuatu yang dekat dengan sesuatu yang jauh ya, dengan sesuatu yang jauh. Ini poin ketiga ini disebutkan oleh Syekh As-Sankiti ya. Lalu Syekh As-Sankiti ini menafsirkan Al-Qur'an dengan maknanya dengan dikembalikan kepada perkataan orang Arab sendiri ya. Jadi dalam ilmu tafsir itu Al-Qur'an dimaknai maknanya dengan perkataan seorang Arab dikembalikan kepada orang Arab itu sendiri ya. Ya silakan merujuk ke kitab-kitab tafsir, bahwasanya tafsir Al-Qur'an bisa ditafsirkan dengan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan perkataan Nabi, Al-Qur'an dengan perkataan sahabat. Nah, di situ ada Al-Qur'an ditafsirkan dengan perkataan orang-orang Arab maknanya. Ya, di situ ada ketentuannya untuk orang-orang Arab yang hidup di masa ini itu bisa dirujuk pada pembahasan tersendiri. Nah, beliau menyebutkan dengan perkataan seorang orang Arab. Ya, ini berupa syair. Aqulu lahu warramhu ya'tiru matnuhu ta'ammal khafafan innani ana dzalika. Ya, saya tidak menerjemahkan makna dari syair ini dan tidak membahas tentang isi syair ini apa, tapi yang diambil pada Syekh As-Sankiti ini disebut untuk penafsiran ayat Al-Baqarah ini, yaitu di akhir kata ana lalika. Makna dari ana dalika di sini yaitu ana hadza. Ya, jadi orang Arab itu menyampaikan sesuatu yang dekat dengan sesuatu yang jauh dengan isim isyarah dalika. Ya, isim kata tunjuk yang jauh. Dan kesimpulan dari Syekh Asy-Syankiti sendiri yaitu kebanyakan para ulama ya, yang perkataan akhir kesimpulan dari beliau bahwasanya kebanyakan para ulama itu memahami atau memaknai kata zalika itu dengan makna yang dekat, kesimpulannya. Jadi makna pada surat Al-Baqarah ayat 2 tadi dimaknai dengan makna dekat. Jadi sama dengan ayat-ayat yang lain. Ya, mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Ya, itu salah satu contoh pembahasan pertama dari kitab Syekh Asy-Syankiti, kitab tafsir. Ya, aku qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Saya cukupkan sekian.